Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia yang berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Wilayah kekuasaan Majapahit mencapai hampir seluruh Nusantara. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293, seorang menantu dari Kartanegara, raja terakhir Singasari. Pada tahun 1292 Masehi, di dalam hutan di bumi Nusantara, seorang bangsawan bernama Raden Wijaya bersama dengan para prajuritnya sedang mencari lahan untuk mendirikan sebuah kerajaan. Cuaca sangat terik hari ini. Bagaimana kalau kita beristirahat sejenak di sana? Prajurit, kita beristirahat sejenak di sana. Baik. Adipatiku, apa kalian bersedia dan berjanji untuk selalu setia pada rakyat Majapahitku? Siap, Paduka. Dengan kami mencari makanan untuk dirimu, Paduka. Tapi tunggu dulu. Tujuan kita di sini kan untuk mencari lahan untuk membuat kerajaan. Apa alasan Baginda Raja memilih Buah Maja untuk membangun kerajaan Majapahit? Karena lahan yang kita buat kerajaan akan dipenuhi oleh buah maja yang rasanya sangat pahit. Itulah alasan Raden Wijaya mengapa ia memilih nama Majapahit untuk menjadi nama kerajaannya. Akhirnya kerajaan berdiri dengan nama Majapahit pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau 10 November 1923 Masehi. Setelah kerajaan Majapahit berjalan di bawah pemerintahan Raden Wijaya pun memiliki patih bernama Ranggalawe dan Lembusara. Ranggalawe dan Lembusara merasa tidak puas atas kedudukannya sekarang. Mereka menginginkan tahta kerajaan dari Raden Wijaya dan berencana melakukan pemberontakan. Aku sudah tidak sabar untuk merebut tahta Raden Wijaya. Dan aku telah siap merebut tahta kerajaan. Setelah mereka usai menyusun rencana pemerintahan, mereka pun pergi ke kerajaan untuk menemui Raden Wijaya. Hai Raden Wijaya. Ada apa gerangan kau kemari, wahai prajuritku? Aku ingin melakukan pemberontakan dan merebut tahtamu. Baik, kalau itu maumu. Ayo lawan aku. Akhirnya pertarungan pun tak dapat dihindari. Akhir dari pertarungan itu adalah sebuah pertarungan yang mengakibatkan Raden Wijaya meninggal pada tahun 1309. Dan untuk menghormati Raden Wijaya dibuatlah patung dalam bentuk Dewa Wisnu dan Siwa. Raden Wijaya pun digantikan oleh Jayanegara. Namun tidak disangka Jayanegara bermain itik dengan istri seorang tabib yang bernama Tabib Tanca. Tanpa sepengetahuan Jayanegara, Tabib Tanca ternyata telah mengetahui hal tersebut hingga pada akhirnya pada malam saat semua telah terlelap, Tabib Tanca memasuki kamar Jayanegara dan membunuhnya dengan menusuk Jayanegara. Inilah balasan karena kau telah selingkuh dengan istriku. Jayanegara meninggal pada tahun 1328. Setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi, Jayanegara digantikan oleh sepupunya yaitu Tribhuwana Tunggadewi Jayakartani. Di dalam masa pemerintahannya banyak terjadi pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan di Sadeng dan Kutip. Pada tahun 1331, pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Gajah Mada, kau telah berhasil membantuku dalam pemberontakan dan aku sangat berterima kasih kepadamu. Oleh karena dirimu, aku akan mengangkatmu menjadi Patih Mangkubu. Mangku Baginda, sungguhkah engkau mengenalmu dari gelar Patih Mangkubu? Iya, kau pantas untuk mendapatkan pengabdianmu. Terima kasih. Pada tahun 1336, Tribhuwana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapatih.
Pada saat pelantikannya, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang menunjukkan rencananya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan. Sumpah Palapa. Setelah Gajah Mada mengucapkan janjinya, langkah pertama yang dilakukannya adalah dengan menundukkan Bali pada tahun 1343. Tribuana berkuasa di Mahapati sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya yaitu Hayam Wuruk, dan pada saat kekuasaan Hayam Wuruk, Gajah Mada melanjutkan dengan menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk terjadi peristiwa Bubat. Peristiwa ini terjadi di ibu kota Mahapati, tepatnya di sebuah lapangan luas. Awalnya ini adalah sebuah tipu muslihat Gajah Mada untuk menundukkan kerajaan Sunda Pajajaran. Gajah Mada telah berhasil mendatangkan Raja Sunda Sri Baduga Maharaja dan putrinya Dyah Pitaloka. Aku ingin menawarkan putrimu untuk menikah dengan rajaku. Sri Baduga tidak dapat menghalangi keinginan putrinya dan Dyah Pitaloka pun mati. Aku tidak akan sudi. Aku akan membunuh diriku sebagai tanda aku hidup. Anakku, ayah tidak ingin kamu mati. Terimalah perjodohan ini, ayah rela. Aku akan membunuh diriku sendiri. Tidak. Tidak. Terjadilah sebuah peperangan besar yang melibatkan dua kerajaan tersebut yang dikenal dengan peristiwa Bubat. Setelah peristiwa Bubat, Mahapati Gajah Mada mengundurkan diri dari jabatannya karena usia. Terima kasih Patiku yang telah mengabdi kepada Majapahit. Jasamu akan selalu dikenang. Aku berjanji Baginda akan selalu mengabdi kepada Majapahit. Anjay.